Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifatul Arfiah pada channel El Mustafa Family Channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tentang sifat koligatif larutan. Di video sebelumnya, yaitu sifat koligatif larutan part 1, kita sudah menerangkan tentang bagaimana cara menghitung molalitas, molaritas, kemudian fraksi mol. Untuk selanjutnya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih sifat koligatif larutan itu. Sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi berapa saja, kemudian bagaimana rumusnya dan penerapannya. Simak terus video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Oke, untuk sifat koligatif larutan yaitu sifat yang titik fokusnya yaitu pada jumlah zat terlarut di dalam suatu larutan. Sebelum kita ke rumus yang di sini, larutan itu dibedakan menjadi dua. Ada larutan elektrolit, ada juga larutan non-elektrolit. Saya singkat ya. Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Jadi untuk larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi senyawa pada larutan tersebut dapat diionkan, dapat diionisasi. Kemudian kalau non-elektrolit itu tidak dapat diionisasi sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya yang lazim kita dengarkan, yang sering kita dengarkan itu larutan elektrolit NaCl. Larutan NaCl, larutan garam ya, itu dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana bisa? Karena NaCl dapat diuraikan menjadi Na plus Cl min. Di sini ada dua ion yang terurai. Kemudian ion itu akan bergerak dalam larutan sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Untuk lebih detailnya nanti pada video yang selanjutnya akan saya bahaskan lagi. Oke, kita kembali lagi ke sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap yang kita singkat sebagai delta P. Ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian tekanan osmotik atau ada juga yang menyebutnya tekanan osmosis ya. Oke, yang pertama dulu, penurunan tekanan uap, delta P. Rumusnya ada beberapa. Yang pertama, P dikurangi P0. P sendiri adalah tekanan uap larutan. Kalau 0, jadi di sini nanti ada yang 000 di atas ya. Nah, yang 00 itu miliknya pelarut murni. Kalau P0 berarti tekanan uap pelarut murni. Contohnya, dalam suatu larutan, pelarutnya yaitu air. Pelarutnya air, berarti tekanan uap milik air itu sendiri itu merupakan P0. Kalau P-nya itu tekanan milik larutan. Rumus yang lain yaitu delta P dapat kita hitung dari XT dikalikan P0. P sendiri dapat diperoleh dari XP dikali P0. Apa itu XT dan XP? Pada video sebelumnya sudah kita jelaskan. XT itu fraksi mol terlarut, XP itu fraksi mol pelarut. Cara ngafalinnya begini ya adik-adik. P tadi kan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan, jadi kalau P berarti X-nya XP bukan T, sama-sama P-nya ya. Nah, seperti itu. Berarti kalau delta P pasti XT. Itu sekilas rumus saja, penerapannya nanti. Untuk selanjutnya, kenaikan titik didih, delta TB. Nah, di beberapa literatur ada yang menggunakan delta TD, diambil dari bahasa Indonesianya. Tapi saya sarankan kalian menggunakan yang bagus saja. Jadi ini aturan internasionalnya. Jadi kita ambil dari bahasa Inggrisnya. Didih, mendidih itu kan boil. Jadi makanya menggunakan delta TB. Kemudian titik beku, membeku itu freeze. Jadi menggunakan delta TF. Jangan menggunakan TD sama TB. Nanti rancu ya. Jadi kita gunakan yang baku saja.
Oke, kita kembali ke sini lagi. Ke rumusnya bagaimana? Untuk delta TB dapat diperoleh dari TB min TB0. Bisa juga M kali KB. Apa itu TB? TB titik didih dari larutannya. Nah, TB0 itu titik didih pelarut. Contohnya kalau menggunakan pelarutnya air. Air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi TB 0-nya 100. Jadi misalkan nanti TB-nya larutannya itu berapa, delta TB-nya tinggal dikurangi saja. Misal 101 dikurangi 100. Itu contohnya kalau menggunakan pelarut air. Kemudian delta TB dapat diperoleh menggunakan M kali KB. Ini rumusnya ada dua. Karena larutan tadi ada elektrolit dan non-elektrolit, jadi rumusnya juga sama. Ada non-elektrolit dan elektrolit. Bedanya apa? Ketika elektrolit ini ditambahi I. I itu adalah faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff, ini ya, I, diperoleh dari I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Jika elektrolitnya itu lemah, jadi 1 plus N itu jumlah N itu jumlah ionnya, alfa itu derajat ionisasi. Seperti ini tadi, kita kembali ke sini. NaCl ini terurai menjadi Na plus dan Cl min. Ada berapa ion? Ini 1 ion, ini 1 ion, berarti di jumlah ada 2 ion. Sehingga N di sini adalah 2. 2 dikurangi 1 dikalikan alfanya berapa. Tapi untuk elektrolit kuat, contohnya NaCl, itu elektrolit kuat. Kenapa kuat? Karena berasal dari NaOH, itu basa kuat, dan HCl itu berasal dari asam kuat, sehingga dua-duanya itu asam basa kuat. Nah, ketika kuat, alfanya itu kan sama dengan 1. Jadi tidak usah menggunakan hitungan ini, langsung saja I sama dengan N. Nah, itu kalau elektrolitnya kuat. Langsung jumlah ionnya berapa, masukkan saja ke I-nya. M itu apa? Molalitas ya. Di video sebelumnya sudah ada. Kalau kalian belum tahu, berarti kita mundur lagi. Coba tayangkan lagi video kita sebelumnya. M itu apa? KB itu ketetapan ya, sudah ada biasanya dalam soal. Selanjutnya penurunan titik beku. Prinsipnya sama, tinggal diganti saja M kali KF, molalitas ya. Ini di sini ada I-nya. TF0 itu titik beku larutan. Contohnya pelarutnya itu air. Jadi air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, di sini TF0-nya sama dengan 0. Jadi misalkan di soal tidak diketahui titik didih atau titik beku pelarutnya berapa, tapi kalau itu misalkan menggunakan pelarutnya air, kalian harus otomatis tahu. Nah, oh, air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Oh, air itu berarti membeku pada 0 derajat Celcius. Tinggal dimasukkan saja ke TF0 dan TB0-nya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah tekanan osmotik. Kita singkat dengan Pi ya. Pi rumusnya MRT. Kemudian ketika elektrolit berarti tinggal tambahkan I. MRT kali I. M itu molaritas. Ini M besar ya. Kalau tadi kan molalitas. R itu tetapan gas 0,082, kemudian T suhu dalam keadaan Kelvin. Selanjutnya bagaimana tekanan uap tadi ketika elektrolit? Di sini kan belum saya tuliskan ya. Nah, di dalam XT maupun XP di sini kan nanti ada penjabarannya ketemu mol terlarut. Nah, di sebelahnya mol terlarut itu berarti dikalikan dengan I. Ini dimasukkan penurunan dari tekanan uap. Jadi di dalamnya NT, kalau penjabaran XT dan XP ketemu NT berarti langsung dikalikan dengan I-nya. Bagaimana penerapannya?
Oke, akan saya contohkan. Dalam percobaan 100 gram sukrosa, MR-nya 342, dilarutkan dalam 500 gram air pada suhu sekian. Kemudian berapa tekanan uap jenuh larutannya? Yang ditanyakan yaitu tekanan uap jenuh larutan, bukan penurunannya ya. Berarti kita gunakan rumus P. P itu rumusnya tadi XP dikalikan P0. Nah, P0 tadi kan tekanan uap pelarut murni. Di sini air sebagai pelarut, berarti berapa tekanan uap air jenuhnya? Nah, ini ya, 23,76. Ini sebagai P0-nya. Fraksi mol pelarut berarti kita uraikan menjadi NP per NP plus NT, baru dikalikan dengan P0. NP itu adalah mol dari pelarut. Sekarang pelarutnya air, masanya ada 500 gram. Nah, ini gramnya air ya. Kemudian ini gramnya sukrosa yang terlarutnya. Ya, dimasukkan ke dalam rumus. Di sini berarti mol itu gram per mr. Gram pelarutnya gram. 500 per mr dari air. Kan ini H2O ya. Mr-nya 18. Kita masukkan di sini 500 per 18 dibagi 500 per 18 ditambah NT. Terlarutnya 100, berarti 100 dibagi MR-nya 342 dikali dengan 23,76. 500 dibagi 18 yaitu 27,8. Ini sama ya, 27,8 ditambah 100 dibagi 100 dibagi 342, berarti sekitar 1/3. 1/3 itu 0,3. Baru dikalikan, ini diselesaikan dulu, baru dikalikan dengan 23,76. Hasilnya diperoleh dengan pembulatan 23,5. Di sini mmHg. Satuannya mmHg ya. Kenapa? Karena yang diketahui di sini juga mmHg, berarti hasil akhirnya juga mmHg. Oke, contoh selanjutnya yaitu kita akan mencari titik didih larutan dan titik beku. Titik didih tadi apa? T mendidih ya, TB, berarti kita mencari TB. Kemudian titik beku berarti kita mencari TF. Sebelum ke TB dan TF berarti kita harus menghitung dulu deltanya, karena yang diketahui kan di sini pelarutnya air ya. Pelarut air berarti otomatis TF0-nya dan TB0-nya sudah diketahui. Air tadi mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berarti sini 100 derajat, ini 0 derajat Celcius. Oke, kita aplikasikan pada soal. Nah, di sini ada diketahui derajat ionisasi, berarti ini adalah alfa ya. CaCl2 termasuk elektrolit ya. Lebih mudahnya kita menghitung I dulu. CaCl2 kita uraikan dulu ya, biar tahu berapa ion. Ca2 plus di sini ada 2, berarti 2Cl min. Ini 1 ion dan ini 2 ion, di total berarti ada 3 ion. Selanjutnya kita hitung I dulu biar mudah. I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. 1 plus N nya 3 dikurangi 1, alfanya 0,9. 1 plus 3 min 1 itu 2 dikali 0,9 berarti 1,8. Jawabannya 2,8. Agar lebih mudahnya lagi ya, karena ini soalnya kebetulan sama antara titik didih, titik beku, sama-sama ada molalitasnya, berarti kita hitung dulu saja molalitasnya. Molalitas di sini ya. Molalitas rumusnya gram per mr kali 1000 per P.
Nah, gramnya mana? Ini gramnya. P-nya itu massa pelarut. Ini dilarutkan dalam 250 gram air, berarti ini termasuk P-nya. Masukkan ke dalam rumus. 1,11 per mR-nya dari CaCl2. Diketahui pada soal ya, mR-nya 110. Kemudian 1000 per P. P-nya 250. Ini kita coret 4. Kemudian 110 sama 1,11 sama 110 itu kan angkanya sama ya. Bedanya di sini 2 angka di belakang koma. Berarti gini, ini anggap aja 1. Karena 2 angka di belakang koma berarti 0,01. Hasilnya diperoleh 0,04. Jadi 0,01 dikalikan 4. Kalau kita sudah punya 2 ini, tinggal dimasukkan saja nanti ke rumusnya. Kita cari dulu yang pertama, yang A. Titik didih larutan, berarti kita nyari delta TB dulu. Oke, kita hitung dulu delta TB-nya. Delta TB M kali KB kali I. Tinggal dimasukkan saja angkanya. M-nya 0,04, KB-nya 0,52 dikali I-nya 2,8. Diperoleh hasilnya 0,06. Kita masukkan ke rumus TB ya. Jadi TB 0 ditambah delta TB. Air tadi kan mendidih pada 100 derajat Celcius. Berarti 100 ditambah 0,06 berarti 100,06 derajat Celcius. Yang B, kita menghitung delta TF terlebih dahulu. M kali K, F kali I. M-nya 0,04, KF-nya 1,86 dikali I-nya 2,8, 0,2 ya. 0,2. Selanjutnya dimasukkan ke TF. TF 0 tadi, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Berarti TF0 min delta TF. TF00 min delta TF-nya 0,2 berarti min 0,2 derajat Celcius. Berikut ini contoh aplikasi pencarian titik didih dan titik beku larutan ketika larutannya termasuk larutan elektrolit. Gimana? Sudah paham? Ya, semoga penjelasan ini mudah dipahami ya, mudah dicerna. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung komentar saja di bawahnya. Untuk selanjutnya, kita akan aplikasikan bagaimana penerapan dari rumus tekanan osmotik, atau di buku lain juga ada yang menyebutnya tekanan osmosis, sama ya. Osmosis sama osmotik itu sama. Untuk tekanan osmotik, ini saya ambil contoh soal. Ini soalnya sudah penerapan ya. Tekanan osmotik darah manusia adalah 7,7 atm. Berapa gram NaCl yang harus dilarutkan dalam air sehingga pada suhu tersebut isotonik dengan darah manusia tadi. Nah, isotonik, istilah isotonik ini adalah ketika dua larutan mempunyai pi yang sama. Nah, atau tekanan osmotiknya sama. Berarti langsung saja pi darah itu sama dengan pi-nya dari larutan NaCl. Nah, pi rumusnya tadi yaitu M kali R kali T. Di sini NaCl ya. NaCl itu termasuk elektrolit, berarti MRT kali I. Di sini M kali R kali T kali I. I-nya berapa? Ya, NaCl karena dia kuat berarti NaCl karena kuat berarti langsung saja ini terdiri dari 2 ion, berarti N sama dengan 2. Tinggal dimasukkan saja pi darahnya 7,7 atm. Kemudian M nya kita uraikan, gram per mr kali 1000 per V kali R kali T kali I. Yang ditanya berapa gramnya, berarti ini yang harus dicari nanti.
tinggal dimasukkan saja 7,7 sama dengan gramnya dicari, mR-nya 58,5 kali 1000 per volumenya ini dalam mililiter. Kalau tadi 1 liter berarti 1 liter ada 1000 mili kali R. R itu ketetapan ya, 0,082. T-nya ini 37 derajat Celcius dijadikan Kelvin, berarti tambah dengan 273. Nah, 310 Kelvin dimasukkan ke sini 310, I-nya tadi N-nya 2 berarti I-nya langsung 2. Ini kita coret ya sama, berarti tinggal dihitung saja. Gram kita pindah di kiri, gram sama dengan 7,7 dikali 8,5 dibagi dengan 310 kali 2 620 ya, 0,082 kali 620, ketemunya yaitu 8,86. Karena gram berarti satuannya gram. Oke, ini contoh dari tekanan osmotik. Tadi kan sudah masing-masing satu. Oke, bagaimana? Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You and me have chemistry.